Mobil yang dikendarai oleh Randy akhirnya berputar balik untuk mengantarkan Juwanah pulang lagi ke rumahnya. Saat di dalam perjalanan tersebut, ketika melewati Jalan Anang Hashim yang saat itu sangat sepi, Randy tiba-tiba saja memiliki pikiran untuk memperkosa Juwanah. Namun niatan tersebut dibatalkan karena berbagai pertimbangan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Seorang wanita cantik bernama Juwanah berusia 25 tahun. Lahir dan dibesarkan oleh keluarganya di Muara Ancalong, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ia adalah anak sematawayang dari pasangan suami istri, Bapak Bani dan ibunya bernama Ibu Yana. Beberapa tahun yang lalu, Juwanah sebenarnya sudah pernah menikah dengan lelaki yang sangat ia cintai. Dan dari pernikahan tersebut, ia telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini telah berusia 8 tahun. Namun entah mengapa, biduk rumah tangga bersama dengan suaminya tidak mampu dipertahankan, sehingga keduanya memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah resmi menyandang status sebagai janda, Juwanah kemudian memutuskan untuk merantau ke Samarinda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik demi menafkahi putri sematawayangnya. Sedangkan putri sematawayang mereka diasuh oleh kedua orang tua Juwanah di kampung halamannya. Selama di Samarinda, ia tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Anang Hashim, Air Hitam, Samarinda Ulu. Di sana ia bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan yang cukup terkenal di kota tersebut. Keputusan Juwanah untuk mengadu nasib ke Samarinda ternyata merupakan keputusan yang sangat tepat, karena sedikit demi sedikit karir melejit dengan cukup tinggi. Menurut beberapa rekan kerjanya, Juwanah dikenal sebagai seorang karyawan yang ulet, pekerja keras, supel dan pandai bergaul. Memiliki karir yang cukup cemerlang, tentu saja membuat perekonomian Juwanah juga semakin meningkat drastis. Sebagai seorang anak sekaligus ibu untuk putri sematawayangnya, Juwanah tidak lupa mengirimkan sebagian uangnya untuk membantu keluarga sekaligus keperluan anaknya di Muara Ancalong. Selain itu, ia juga bisa membeli sebuah rumah di Samarinda dengan hasil kerja kerasnya, meskipun masih dalam tahap renovasi dan belum ditempati. Tidak hanya itu saja, selain berhasil membeli rumah, Juwanah sudah terlebih dahulu membeli sebuah mobil Honda HR-V berwarna merah. Di perusahaan tempat Juwanah bekerja ini memiliki banyak sekali karyawan. Salah satunya adalah Randy Sardani berusia 35 tahun, yang bertugas sebagai seorang supir di perusahaan tersebut. Diketahui Randy tinggal bersama dengan istri dan juga anaknya di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pinang Seribu, Sempaja, Samarinda Utara. Di perusahaan tersebut, Randy seringkali bertemu dengan Juwanah. Bahkan mereka berdua bisa dibilang cukup akrab satu sama lain. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan yang spesial, tetapi beberapa kali keduanya pernah terlihat makan siang bersama di saat istirahat sedang berlangsung. Karir Juwanah yang lebih mentereng dibandingkan dengan karir Randy yang hanya sebagai seorang supir tentu saja memiliki perbedaan penghasilan yang bisa dibilang cukup jauh. Penampilan Juwanah yang selalu terlihat membawa barang-barang mahal guna menunjang karirnya ternyata juga membuat Randy merasa iri hati. Ditambah lagi gaji yang diterima oleh Randy setiap bulannya selalu tidak pernah cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya, sehingga ia mulai terlilit hutang yang cukup banyak.
Ia pun mulai tergiur untuk memiliki semua barang-barang berharga milik Juwana setelah mengawasi penampilan dari Juwana setiap harinya. Jeratan hutang yang semakin melilit membuat Randy akhirnya memutuskan untuk menguasai harta benda milik rekan kerjanya, meskipun harus menghalalkan segala cara demi mengurangi beban hutangnya. Pada 5 September 2021, sekitar jam 6 sore, Randy berpamitan kepada sang istri untuk keluar sebentar dengan alasan ada urusan pekerjaan. Ia keluar dari rumah dengan tujuan ke rumah Juwana mengendarai mobil milik perusahaan. Di tengah perjalanannya, Randy terlebih dahulu mampir ke sebuah saulayan yang berada di Jalan Kadri Oning. Di saulayan tersebut, ia sempat membeli sebilah pisau dapur seharga 18.000. Benda tajam itu kemudian ia letakkan di dalam kotak penyimpanan di dekat porseling mobil yang ia bawa. Setelah itu, Randy melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Juwana yang berada di Jalan Anang Hashim, Samarinda. Ketika sampai di sana sekitar jam 19.30, Juwana sebagai pemilik rumah cukup terkejut dengan kedatangan rekan kerjanya tersebut. Di sana Randy mengatakan bahwa ada seorang teman dekatnya yang hendak menjadi calon nasabah di perusahaan tempat keduanya bekerja. Mendengar penjelasan tersebut, tentu saja membuat Juwana merasa kegirangan sehingga ia pun meminta Randy untuk menunggu, sedangkan dirinya masuk ke dalam guna bersiap-siap. Singkat cerita, Juwana bersama dengan Randy berangkat dari rumah tersebut menggunakan mobil kantor menuju ke lokasi pertemuan itu. Di dalam perjalanan ketika sampai di daerah Ring Road 3, secara tiba-tiba saja Randy mengutarakan kepada Juwana kalau pertemuan tersebut dibatalkan oleh calon nasabah. Awalnya Juwana sempat mempertanyakan kepada Randy, kenapa tiba-tiba saja dibatalkan? Namun saat itu Randy menjawab kalau dirinya tidak tahu apa yang menjadi alasan pertemuan tersebut dibatalkan. Nah, sebenarnya pertemuan Juwana dengan calon nasabah yang merupakan teman dekat dari Randy itu hanyalah tipu-tipu belaka yang sengaja Randy ucapkan agar Juwana mau keluar dengannya demi memuluskan skenario yang telah dirancang oleh Randy. Mobil yang dikendarai oleh Randy akhirnya berputar balik untuk mengantarkan Juwana pulang lagi ke rumahnya. Saat di dalam perjalanan tersebut, ketika melewati Jalan Anang Hashim yang saat itu sangat sepi, Randy tiba-tiba saja memiliki pikiran untuk memperkosa Juwana. Namun niatan tersebut dibatalkan karena berbagai pertimbangan. Masih di jalanan yang sepi itu, Randy kemudian menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Saat mobil berhenti secara mendadak, Randy langsung mencekik Juwana. Mendapatkan serangan seperti itu, tentu saja Juwana langsung memberontak dengan menendang kaca depan mobil sampai retak. Tidak hanya itu saja, Juwana juga sempat berteriak meminta pertolongan. Namun sayangnya karena jalanan yang sangat-sangat sepi, maka tak ada pun satu orang yang lewat, sehingga teriakannya pun tidak terdengar. Perlawanan demi perlawanan yang cukup masif dari Juwana tentu saja membuat Randy mulai ketakutan. Ia pun segera mengeluarkan sebilah pisau yang tadi dibelinya dan langsung ditusukkan ke bagian bahu Juwana sebanyak 2 kali dan dilanjutkan dengan menyikut bagian pipi dari wanita cantik tersebut. Setelah itu ia kembali menusuk perut kiri Juwana sampai mengeluarkan banyak sekali darah. Namun ternyata kondisi Juwana masih tetap tersadar meskipun sudah dalam kondisi yang tidak berdaya. Keadaan Juwana yang berdarah-darah tersebut membuatnya tidak memungkinkan untuk duduk tegak di kursi mobil, sehingga Randy memutuskan untuk mengambil seutas tali rafia yang sudah dipersiapkannya. Ia kemudian mengikat leher Juwana di besi sandaran kursi dengan tujuan agar tidak mengundang kecurigaan kendaraan lain yang kebetulan melintas.
Nah, saat diikat kondisi Juwana sebenarnya masih hidup meskipun kondisinya begitu mengenaskan karena banyak sekali mengeluarkan darah. Setelah mengikat Juwana, ia mulai mengemudikan lagi mobil tersebut menuju Jalan Poro Samarinda, Tangerang. Setelah perjalanan yang cukup panjang, sekitar jam 9 malam, mobil yang dikemudikan oleh Randy akhirnya tiba di kawasan Jongkang, Jalan X Projakal, Kelurahan Loa Lepu, kilometer 8, Jalan Trans Samarinda, Kutai Kartanegara. Di sana ia sempat mengecek keadaan Juwana untuk memastikan bahwa wanita cantik tersebut sudah benar-benar meninggal dunia. Karena Juwana sudah tewas, ia kemudian melepas semua perhiasan yang menempel di tubuh Juwana. Baru kemudian dia lanjutkan dengan membuang jasad wanita cantik itu ke pinggir semak-semak. Tali rafia sepanjang 1,5 meter yang tadinya dia gunakan untuk mengikat Juwana, serta pisau yang merupakan senjata pembunuhan, dibuang tidak jauh dari jasad tersebut. Setelah membuang jasad dan barang bukti, Randy kabur menggunakan mobil kantor membawa semua barang-barang berharga milik Juwana, seperti handphone, dompet, uang tunai, anting, cincin, dan juga gelang. Semua perhiasan milik Juwana itu kemudian dijual seharga 12 juta, sedangkan beberapa barang berharga lainnya seperti dompet dan juga handphone ia titipkan di rumah orang tuanya. Pada 6 September 2021, salah seorang kerabat Juwana yang tinggal di Muara Ancalong merasa heran karena ponsel milik Juwana tidak aktif ketika dihubungi. Bahkan pesan yang dikirim olehnya pun hanya centang 1 dan tidak segera terkirim ke ponsel Juwana. Ia pun merasa khawatir karena hal tersebut tidak seperti biasanya. Ia pun memutuskan untuk menghubungi keluarga Juwana guna memberitahukan hal tersebut. Mengetahui hal tersebut, keluarga Juwana berinisiatif untuk menghubungi kantor tempat Juwana bekerja. Namun saat itu menurut informasi Juwana tidak masuk bekerja. Merasa ada yang janggal, pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke kantor polisi setempat sebagai kasus orang hilang. Mereka juga sempat menyebarkan informasi di media sosial berikut dengan nomor kontak yang bisa dihubungi agar memudahkan jika ada informasi mengenai keberadaan dari Juwana. Aparat kepolisian yang menerima laporan itu kemudian mencoba untuk mendatangi rumah Juwana yang ada di Samarinda untuk mengecek langsung keberadaan dari wanita cantik itu. Namun lagi-lagi Juwana tidak berada di sana. Aparat kepolisian juga sempat mendatangi perusahaan tempat Juwana bekerja untuk mencari informasi mengenai hilangnya wanita cantik itu. Di sana aparat kepolisian sempat menginterogasi beberapa karyawan Juwana, teman dekat, bahkan juga sempat memeriksa Randy dengan menanyakan keberadaan dari Juwana. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian kepada Randy, pihak berwajib menganggap bahwa pengakuan dan cerita yang diceritakan oleh Randy ini paling tidak masuk akal dan sangat berbelit-belit sehingga menimbulkan kecurigaan di mata aparat kepolisian. Aparat kepolisian kemudian mencoba untuk menggali informasi lebih dalam lagi dengan melakukan penyelidikan dan alibi dari Randy, sampai akhirnya Randy mengakui bahwa dirinya sudah melakukan pembunuhan terhadap rekan kerjanya itu sendiri. Mendapatkan pengakuan tersebut, aparat kepolisian langsung menggiring Randy untuk menunjukkan di mana keberadaan jasad wanita cantik tersebut. Aparat kepolisian pun segera bergerak menuju ke lokasi pembuangan jasad tersebut dan mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk Randy langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dan di dalam interogasinya Randy mengaku bahwa dirinya merasa gelap mata dengan kemewahan yang dimiliki oleh Juwana, sehingga ia memutuskan untuk melakukan pembunuhan untuk menguasai harta benda milik rekan kerjanya itu. Ia mengaku bahwa dirinya sedang terlilit hutang pihutang sehingga akhirnya nekat melakukan pembunuhan kepada wanita cantik itu.
Atas perbuatannya, Randy dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2022. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Randy karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Vonis tersebut diketahui jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari jaksa yang menuntut vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.